Pidato KDM mengerikan. Dan saya merasakan di medsos ini konten-konten edukasi, konten-konten yang ingin mencerdaskan anak-anak muda ditekan habis-habisan. Akun saya di-ban sampai akhirnya hilang. Tua yang mungkin ada. Tak dulu. Perhatiin wajah nih abang. Ketika bicara pun lihat romannya, matanya kayak udah mau berlinang air mata saking seriusnya mengungkapkan yang ada di dalam hatinya. Lihatin wajahnya kayak mau nangis gitu ya. Karena saking dalamnya beliau menyimak, mengikuti, menyikapi Kang Deddy Mulyadi, sehingga ketika mengutarakan benar-benar dari dalam hati. Perhatikan wajahnya benar-benar kayak mau nangis gitu. Kita lanjutkan videonya ya. Yang enggan, yang tidak mau generasi di bawahnya lebih pintar. Tidak mau anaknya lebih pintar karena takut tersaingi dan takut tergantikan. Tetapi tidak dengan Kang Deddy Mulyadi. Pokoknya saya standing applause, saya tepuk tangan. Sosok seperti ini rasanya dalam hidup saya baru melihat. Betul, gitu loh. Dan sosok itu sosok yang luar biasa, penuh ketulusan, punya jiwa seorang bapak. Ya, hanya ada di orang ini, Kang Deddy Mulyadi. Sekian analisa saya. Dan kalau kalian mau lihat video-video saya tentang respon saya terhadap apapun konten-konten KDM, silakan follow, like, dan subscribe. Bye-bye. Coba kita lihat atau KDM komentarnya. Mengerikan. Coba kita lihat komentarnya para netizen dari video abang ini yang hampir nangis. Kami berharap Kang Deddy Mulyadi tetap menjalankan perjuangan dan amanah di jalur yang benar, bukan hanya sebagai slogan atau retorika semata, tetapi diwujudkan dalam tindakan yang nyata, konsisten dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan di hati rakyat. Kepada para pendukung setia Kang Deddy Mulyadi, kami juga mengajak untuk tetap menjaga kerukunan, menghindari ujaran kebencian atau hujatan terhadap pihak-pihak yang tidak pro, karena hal tersebut justru dapat merusak citra baik Kang Deddy Mulyadi dan menyulam perpecahan di tengah masyarakat. Setuju banget, ini komentar yang paling bijak yang selama ini saya baca, yaitu dari Bang Fandi.kreatif, yang mana beliau mengirim komentar yang begitu bijak ya. Kita sebagai supporter Kang Deddy Mulyadi juga harus bijak, tidak harus mencela, bahkan jangan sampai mencela pihak-pihak yang kontra, yang mencibir Kang Deddy Mulyadi. Kita tunjukkan sikap dewasa kita, bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang fokus terhadap kinerja dan tidak melayani cercaan dan celaan. Dan pastikan kita adalah orang yang serius menjalin kerukunan umat, terutama dalam berbangsa dan bernegara. Jadi siapapun, intinya kita jangan sampai mencela. Sudah waktunya semua terbongkar. Allah mengirimkan Kang Deddy Mulyadi untuk rakyat. Luar biasa. Sanajan abdi cicing di Banten, tetap ngadukung Kang Deddy Mulyadi. Yang setuju KDM jadi presiden 2029, tunjuk tangan. Ya udah, yang setuju subscribe aja ke channel ini ya. Oh, dan ada satu buah video lagi yang ini bongkar-bongkaran ya, yang perlu kita simak. Seperti apa videonya nih? Wah, gila sih nih. Serangan kepada Deddy Mulyadi sekarang bahkan dari Singapura. Ketar-ketir juga nih Singapura. Karena Singapura ingin kita Indonesia itu tetap bodoh dan tetap korup. Kalau kita cerdas, kalau kita jujur, bisa bangkrut negara mereka atas dasar dua hal. Yang pertama Selat Malaka, dan yang kedua tentang bahan bakar minyak. Kita mulai dari Selat Malaka. Wah, Selat Malaka, tahu nggak kalian nih datanya? Oke, volume perdagangan di Selat Malaka yang melewati Selat Malaka itu 25 sampai dengan 30%. Wow. Kemudian transportasi minyak dunia yang melewati Selat Malaka 40%. Kemudian kapal yang melintasi per tahun lewat Selat Malaka itu 90.000 kapal. Dan Selat Malaka itu kan melewati Indonesia, melewati Singapura. Kenapa hanya melewati Singapura saja? Karena mereka jujur, karena mereka pintar, nggak mau lihat Indonesia, karena Indonesia itu korup dan bodoh. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang
ekspor minyak mentah dan ekspor ataupun impor BBM. Namun lebih lengkapnya kalian masuk ke YouTube saya. Oke, terima kasih. Wah. Makanya Indonesia ini diharapkan untuk tetap menjadi orang-orang yang mohon maaf tidak banyak pengetahuan dan malas belajar sehingga dijeli dengan game online dan lain sebagainya, agar Indonesia ini masyarakatnya terutama generasi mudanya agar tetap mohon maaf tetap bodoh ya, agar tidak mengetahui tentang yang penting-penting di dalam dunia ini. Jadi banyak sekali negara-negara yang memanfaatkan kebodohan Indonesia terutama. Maka dari itu ya Kang Deddy Mulyadi ini mencetuskan hal-hal yang begitu luar biasa, yang sangat menentang dengan propagandanya, ya propaganda orang-orang yang ingin menghancurkan negara Indonesia. Sehingga Kang Deddy Mulyadi bangkit untuk mencerdaskan generasi muda, terutama yaitu tadi kebijakannya timbul yang sangat benar-benar bagaimana caranya generasi muda bangsa ini bangkit menjadi generasi yang berpengetahuan, berkemajuan, dan menjadi generasi yang lebih baik lagi dengan menjaring para pemuda, anak-anak, remaja, SMP bahkan yang terlibat tindak tawuran dan lain sebagainya, yang bermalas-malasan dan lain sebagainya, semuanya yang melawan orang tua dan sebagainya dijaring dan dibina dengan disiplin guna untuk memperbaiki generasi bangsa dan menjadi yang lebih baik lagi. Meskipun banyak yang mencerca dan mencibir, tetap maju wahai Kang Deddy Mulyadi. Itulah yang dapat kita simak kesempatan kali ini. Luar biasa, mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi selalu on time, selalu on the track, selalu di dalam jalan yang lurus. Pokoknya mah, biarpun disebut apapun, dikatain apapun, dikontra dan lain sebagainya, tetap jalankan selalu Kang Deddy Mulyadi. Jangan gentar, labas terus pokoknya demi kemajuan negeri kita tercinta ini, Indonesia. Pokoknya mah, Indonesia emas ya. Dan insya Allah dimulai dari Jawa Barat. Terima kasih, ketemu lagi di tayangan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.